warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindo. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Padang tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hematologi. Hematologi merupakan sebuah studi kesehatan yang mempelajari tentang darah. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu darah. Darah merupakan medium transport tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Keadaan darah dan jumlah darah pada setiap orang tidak sama, tergantung usia, pekerjaan, kondisi jantung dan pembuluh darah. Komponen utama darah yaitu plasma darah, merupakan bagian cair darah yang terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Bagian darah yang pertama yaitu sel darah merah, eritrosit. Ini merupakan gambar dari sel-sel darah. Sel darah berbentuk bikonkaf. Bikonkaf berdiameter 7 mikron. Bikonkaf memungkinkan gerakan O2 masuk dan keluar secara cepat, jarak yang pendek antara membran, dengan bagian dalam sel warna merahnya. Warnanya merah kekuningan karena mengandung banyak hemoglobin. Yang kedua yaitu hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen, juga menyerap CO2 dan ion hidrogen untuk dilepaskan di paru-paru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Seterusnya yang kedua yaitu tentang sel darah putih yang akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia Maharani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Maharani Prasetya Deli, NIM 203110152 dari Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pindo. Saya akan menjelaskan tentang sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Struktur leukosit atau sel darah putih yaitu yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantaraan kaki palsu atau pseudopia. Kedua, dibentuk di sumsum tulang. Ketiga, tidak berwarna atau bening. Keempat, mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya. Yang kelima, yang bergranula, limfosit T dan B dan monosit. Dan keenam, tidak bergranula atau agranulosit atau eosinofil, basinofil, dan neutrofil. Jumlah sel darah putih atau leukosit pada orang dewasa 4,0 sampai 11,0 dikali 10⁻⁹ liter yang terbagi sebagai berikut. 1. Neutrofil 2,5 sampai 7,5 dikali 10⁻⁹ liter. 2. Eosinofil 0,04 sampai 0,44 dikali 10⁻⁹ liter. 3. Basofil 0 sampai 0 kali 10⁻⁹ liter. 5. Limfosit 1,5 sampai 3,5 dikali 10⁻⁹ liter. 6. Monosit 0,2 sampai 0,8 dikali 10⁻⁹ liter. Trombosit adalah bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan stem backbone darah. Trombosit juga disebut dengan sebagai platelet darah atau keping darah. Jika jumlah kurang dari normal, maka kondisi ini disebut sebagai trombositopenia. Sedangkan jika lebih dari normal disebut sebagai trombosis. Fungsi trombosit yang pertama adalah berperan dalam pembentukan pembekuan darah. Kedua, trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh darah, trombosit akan tertarik ke darah tersebut. Ketiga, trombosit akan menjadi lengket dan menggumpal bersama berbentuk sumbat trombosit atau platelet pluk yang akan menambal daerah yang luka.
Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah. Warnanya bening kekuningan, hampir 90% dari plasma terdiri atas air. Plasma diperoleh dengan memutar sel darah plasma. Plasma diperoleh dengan memutar sel darah. Plasma diberikan secara intravena intuk. Yang pertama, mengembalikan volume darah. Yang kedua, menyediakan substansi yang hilang dari darah klien. Misalnya faktor pembekuan darah 1, 8, dan 9. Zat-zat yang terdapat pada plasma darah. Yang pertama, fibrinogen. Yang kedua, garam-garam mineral, yaitu kalsium, natrium, kalium, dan lain-lain. Ketiga, protein darah, yaitu albumin dan globulin. Yang ketiga, zat makanan atau asam amino, glukosa, lemak, mineral, dan vitamin. Yang kelima, hormon. Dan yang terakhir, antibodi. Sumsum tulang. Sumsum tulang sebagai mesin pembentuk sel darah. Pada orang dewasa normal, menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2, juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 juta granulosit per kilogram berat badan. Semua sel darah yang berada di dalam tubuh berasal dari satu sel induk yang pluripoten atau pluripotent stem cell, yaitu proliferasi, diferensiasi, dan maturasi. Sel induk homopoiesis akan mampu menjadi sel darah apa saja setelah melalui diferensiasi menjadi sel progenitor atau bakal sel darah merah, bakal sel leukosit atau granulosit dan nol granulosit, serta bakal sel trombosit. Fungsi limpa. Fungsi limpa yang pertama yaitu pembentukan eritrosit atau hanya pada janin. Yang kedua, destruksi sel eritrosit tua. Yang ketiga, penyimpanan zat besi dari sel-sel yang dihancurkan. Dan yang keempat, produksi bilirubin. Kelima, pembentukan limfosit. Keenam, pembentukan imunoglobulin. Dan ketujuh, pembuangan partikel asing dari darah. Yang kedelapan, pada orang dewasa dalam kondisi fisiologis, semua hematophysias terjadi pada sumsum tulang. Dan kesembilan, dalam keadaan patologis, hematopoiesis terjadi di luar sumsum tulang, terutama di limpa yang disebut hematopoiesis ekstramedular. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah atau kata-kata, tolong dimaafkan. Saya Cynthia Maharani Prasetya Deli mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.